Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Umar Farouk Eka Putra, Saya Abdullah Azam. Saya Fasdatullah. Saya Muhammad Bidu Surya Saputra. Saya Muhammad Hamzah. Ya, kelompok kami akan mempresentasikan tentang apa itu penyimpanan eksternal. Penyimpanan eksternal adalah peranti yang dapat menyimpan data secara permanen. Dengan adanya penyimpanan eksternal, data tidak akan hilang ketika komputer dimatikan. Macam-macam penyimpanan eksternal ada 8, yaitu pita magnetik. Nah, di dalam pita magnetik terdapat QIC, Trapan, DIT, dan lain sebagainya. Kedua ada hard disk. Ketiga ada floppy disk. Keempat ada zip disk. Kelima ada piringan optik CD dan DVD. Keenam ada USB flash disk. Ketujuh ada smart card. Dan yang terakhir adalah memory card. Macam-macam magnetic tape. Pertama ada QIC yang berkepanjangan quarter inch cartridge yang pertama kali dikenal pada tahun 1972 sebagai penyimpanan magnetic tape yang berfungsi sebagai penyimpanan backup komputer pribadi. Yang selanjutnya berkembang jadi mini cartridge yang lebih kecil namun memiliki penyimpanan yang lebih besar. Yang kedua ada Trapan. Trapan ini bisa dibilang generasi selanjutnya dari mini cartridge ya. Ini lebar magnetic tape-nya itu 8 mm. Kapasitasnya lebih besar juga dari generasi sebelumnya. Yang ketiga ada DAT atau digital audio tape. Ini sebuah penyimpanan media yang awalnya digunakan untuk merekam dan memutar audio. Dia dikembangkan oleh Sony pada tahun 1987. Awalnya hanya digunakan untuk keperluan audio, namun akhirnya dikembangkan lagi untuk kegunaan komputer yang disebut DDS atau Digital Data Storage. Lalu ada 8 mm dikenal juga Data 8 yang dikembangkan oleh Exabyte pada tahun 1987. 8 mm ini menggunakan pita metal partikel yang biasanya digunakan untuk kaset audio, dan dia menggunakan metode helical scan untuk mekanisme penulisan maupun pembacaan datanya. Lalu ada Mammoth yang merupakan generasi selanjutnya dari 8 mm. Namun perbedaannya, Mammoth menggunakan pita advanced metal evaporator. Lalu ada AIT, yaitu Advanced Intelligent Tape. AIT ini kecepatannya sudah tinggi dan kapasitasnya juga tinggi. Dia dikenalkan pertama kali pada tahun 1996 dan juga menggunakan metode yang sama, yaitu helical scan untuk membaca dan menulis data. Selanjutnya AIT ini berkembang menjadi super AIT yang lebih besar dan lebih cepat juga. Yang selanjutnya ada DLT yang merupakan digital linear tape. Dia dikembangkan oleh perusahaan DEC yang berkepanjangan Digital Equipment Corporation. Yang DLT ini berukuran setengah inci. Dia terbuat dari metal partikel juga. Dia metode pembacaannya menggunakan metode linear. Yang selanjutnya ada Super DLT. Ini variasi dari DLT juga, tapi bedanya kapasitasnya lebih besar dan kecepatannya juga lebih besar. Bedanya dengan DLT, dia sudah ada optical servo untuk agar data yang di tape itu ditulis dan dibaca dengan akurat. Lalu ada ADR atau Advanced Digital Recording. Ini dikembangkan oleh OnStream dari 1998 sampai 2003. Dia ukurannya sama 8 mili, menggunakan metode linear untuk perekaman datanya juga. Selanjutnya ada
LTO, yaitu Linear Tape Open. Magnetic ini awalnya dikembangkan sebagai alternatif dari magnetic tape lainnya yang dapat digunakan oleh semua dan dapat membantu pengembangannya. LTO ini berukuran setengah inci, pertama kali dikenalkan pada tahun 2000 dan bersaing dengan DLT dan AIT. Selanjutnya adalah PXE. Magnetic tape yang ini dikembangkan pada tahun 1999 oleh Exabyte, yang selanjutnya dibeli oleh Tenberg pada tahun 2006 dan perkembangannya berhenti sebelum sempat dibeli. Berukuran 8 mm, menggunakan metode helical scan dan pakai teknologi yang membuat tape ini dapat dibaca atau dihentikan dengan lebih cepat. Selanjutnya adalah teknologi penggabungan pita magnetik. Teknologinya terbagi atas dua, yaitu tape library. Tape library adalah sebuah sistem penyimpanan data yang terdiri atas gabungan beberapa cat break berkapasitas tinggi. Selanjutnya adalah tape array, adalah beberapa drive dalam serangkaian controller khusus yang dapat diakses drive-drive tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam penyimpanan eksternal. Yang pertama adalah hard disk. Hard disk adalah penyimpanan eksternal yang menyimpan ataupun mengambil data menggunakan piringan magnetik yang dapat berputar dengan kecepatan tinggi dan didampingi dengan lengan pembaca atau penulis data yang digerakkan oleh listrik. Ya. Selanjutnya floppy disk. Floppy disk dikenal juga sebagai floppy diskette, yaitu penyimpanan eksternal yang berupa piringan tipis yang berisi magnetic storage yang tipis dan fleksibel yang berada di dalam sebuah kotak tipis yang terbuat dari plastik. Dan selanjutnya ada zip disk. Zip disk yaitu penyimpanan eksternal yang mirip dengan floppy disk, tetapi memiliki kapasitas yang lebih tinggi dan ketebalan yang lebih tinggi juga. Pertama dikenalkan oleh Lomega pada tahun 1994 yang berkapasitas 100, 200, dan 750 MB. Namun zip disk tidak dapat bersaing saat CD dan USB flash disk dikenalkan. Dan selanjutnya ada piringan optik. Piringan optik adalah sebuah penyimpanan yang menggunakan teknologi sinar laser untuk penyimpanan maupun pengambilan data. Piringan optik dapat dibagi menjadi dua, yaitu CD dan DVD. Untuk CD dibagi menjadi tiga, yaitu CD-ROM adalah CD yang hanya bisa dibaca sesuai dengan kepanjangannya, compact disk read only memory. Kedua ada CDR, yaitu CD yang termasuk ke write one read many, yang dapat menulis data sekali dan dapat dibaca banyak kali. Dan ketiga ada CD-RW, adalah CD yang mirip dengan CDR namun data dapat ditulis berkali-kali. Dan kedua ada DVD. DVD yaitu digital versatile disk, mempunyai kecepatan yang lebih tinggi daripada CD namun lebih lambat daripada hard disk. Macam-macam penyimpanan eksternal. USB flash disk. Penyimpanan eksternal yang berisi memori flash yang kompatibel dengan port USB dan berukuran kecil, mudah dilepas, mudah ditulis ulang, lebih cepat dan tidak mudah rusak. Kekurangan adalah flash disk tidak cocok untuk penyimpanan data jangka panjang dikarenakan data dapat menghilang jika lama tidak dipakai. Selanjutnya, macam-macam penyimpanan eksternal, yaitu smart card adalah kartu yang memiliki mikroprosesor dan memori chip. Contohnya adalah kartu kredit, kartu SIM, kartu ATM, dan lain-lain. Kartu memori menyimpan data digital yang berisi memori flash. Biasanya diperlukan memory card reader untuk membaca data di dalamnya. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan-kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.